Dan pemirsa, untuk lebih jelas tentang perkembangan pencarian dan evakuasi pesawat yang menabrak lereng Bulu Saraung serta seluruh penumpangnya, kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Muhammad Syafii. Selamat sore Pak Syafii. Selamat sore. Ya, Pak Syafii, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terakhir dalam proses pencarian korban? Ya, terima kasih bahwa hari ini sudah masuk hari ketiga. Badan SAR Nasional didukung oleh lebih dari 1.200 personil khususnya dari TNI Polri terus melakukan operasi pencarian terhadap korban. Hari ini kita telah menemukan korban kedua dan mudah-mudahan kita bisa menemukan korban yang lainnya kalau bisa secepat mungkin. Itu yang sedang kita laksanakan. Untuk operasinya sendiri kita bagi menjadi unsur udara dan unsur darat. Kemudian juga yang di unsur darat itu kita bagi sektor yang sudah kita tentukan menjadi 4 sektor, dan personil-personil yang tergabung dalam SAR darat sudah sampai di lokasi untuk melaksanakan penyisiran. Mungkin demikian. Baik, Pak Syafii, mungkin bisa diberikan gambaran kepada masyarakat seperti apa sebenarnya medan yang dihadapi oleh tim pencarian dan juga termasuk cuaca, karena kami menerima gambar-gambar memang ada kabut tebal dan memang cuaca yang cukup sulit ya Pak Syafii. Iya, sebenarnya kalau dari lokasi tidak jauh dari eh, bandara yang ada di Hasanuddin. Namun dari lokasi itu sendiri sebenarnya merupakan ketinggian dan masyarakat menamainya Gunung Buru Serau, di mana ketinggian dari perbukitan ini merupakan bukit terjal yang sangat curam, dan posisi jatuhnya pesawat ada di lokasi tersebut. Di samping dari kondisi medan yang ada, kita juga dihadapkan dengan perubahan cuaca yang beberapa hari ini bahkan beberapa hari ke depan diperkirakan masih dalam kondisi yang kurang mendukung pelaksanaan operasi, sehingga kita juga melakukan upaya untuk OMC atau operasi modifikasi cuaca, dan mudah-mudahan ini menjadi titik terang untuk kita bisa melaksanakan lebih optimal lagi untuk operasi pencarian. Mungkin itu yang sedang kita laksanakan. Baik, Pak Syafii, kalau tadi Anda mengatakan bahwa medannya cukup curam, apa yang mungkin diinstruksikan kepada tim personel? Tadi Bapak mengatakan ada 1.200 personel yang dikerahkan agar kemudian mereka juga mengantisipasi keselamatan masing-masing dalam proses pencarian ini. Iya, dalam proses operasi pencarian tentunya keselamatan ini juga menjadi prioritas. Terkait dengan unsur udara, kita sudah 2 kali menerjunkan personil untuk kita turunkan melalui helikopter. Dan ini sebenarnya menjadi alternatif utama yang kita lakukan, karena dengan menggunakan pesawat helikopter ini kita menjangkau lokasi ini bisa dikatakan relatif sangat singkat, tidak lebih dari 10 menit. Dengan lama operasi juga dalam 15 menit mungkin sudah bisa kita turunkan personil. Kemudian untuk SAR darat, karena memang medan yang dituju ini berupa lereng yang sangat terjal, kemudian untuk menjangkau dari pos terdekat yang kita dirikan, ini memakan waktu yang cukup lama dengan rintangan yang memang sulit untuk dilewati. Dan itu yang kita gunakan, kita prioritas kita akan laksanakan operasi SAR udara, namun kekuatan yang sudah tergelar tetap kita akan laksanakan semaksimal mungkin sebagai langkah apabila cuaca belum memungkinkan. Itu yang sedang kita lakukan. Baik, Pak Syafii, untuk 2 korban pertama yang ditemukan, ini ditemukan melalui operasi udara atau darat, Pak Syafii? Untuk 2 korban yang kita temukan, yang menemukan pasti unsur yang ada di darat.
Walaupun pada saat unsur yang di darat ini awalnya tim 10 ini kita turunkan dari pesawat helikopter. Karena memang itu posisi yang paling dekat sebelum tim yang kita gerakkan melalui jalur darat ini akhirnya hari ini sudah tergabung di lokasi sektor 1, 2, 3, 4. Oke, jadi awalnya dari tim udara diturunkan, kemudian yang menemukan lanjutannya adalah tim darat, begitu ya Pak Syafii? Betul. Oke, untuk sektor-sektor tadi Anda mengatakan untuk darat dibagi jadi 4 sektor. Saat ini daerah yang sudah disisir seberapa luas radiusnya dari titik yang diketahui sebagai titik jatuhnya pesawat, Pak Syafii? Ya, jadi pada saat kita menurunkan tim rescue atau tim SAR melalui unsur udara, kita beberapa kali dari informasi dari warga dan juga yang kita lakukan oleh tim SAR menemukan body part bagian dari pesawat ini antara satu titik dengan titik yang lain ini mencapai lebih dari 500 meter. Dari situlah pada saat kita sudah bisa memprediksi datum atau tempat jatuhnya awal pesawat, kemudian dengan pecahan yang mencapai sejauh lebih dari 500 meter, saat itu kita membagi menjadi 4 sektor karena memang jumlah personil kita yang terlibat cukup untuk kita bagi, dan dari kondisi kemiringan ini memang ada yang akan mengendalikan, mengkoordinir untuk pelaksanaan proses penyisiran dan juga pencarian dari korban. Karena yang kita prioritaskan pada fase atau pada kondisi saat ini adalah menemukan korban sesegera mungkin. Bahkan kita berharap mudah-mudahan ini masih di golden time ini kita bisa menemukan korban dalam kondisi hidup. Ini golden hour-nya dianggap sampai kapan Pak Syafii? Sebenarnya sampai di hari besok ini mudah-mudahan. Jadi dalam kurun waktu 72 jam ini harapan kita masih memungkinkan. Bahkan kita pernah melaksanakan operasi pada hari keempat, ternyata kita juga masih bisa menemukan dalam kondisi hidup. Baik, Pak Syafii, terakhir ada informasi yang kemudian beredar di media sosial, keluarga co-pilot mengatakan smartwatch co-pilot masih terpantau bergerak berapa sekian ribu langkah. Apakah Anda juga menerima informasi ini? Pada saat kita melaksanakan operasi pencarian, betul telah ditemukan beberapa body part, baik itu body part dari pesawat maupun ada perlengkapan yang dimungkinkan ini adalah milik dari korban. Sehingga barang-barang yang kita temukan ini kita kumpulkan jadi satu dan ini menjadi alat bukti yang nantinya akan kita serahkan apakah itu ke KNKT atau ke pihak yang memiliki kewenangan, misalkan kepolisian. Jadi segalanya informasi-informasi ini akan kita gali dan itu menjadi masukan bagi kita untuk melakukan assessment dan juga ini menjadi bahan-bahan pertimbangan dari tim dalam pelaksanaan. Baik, Pak Syafii, kalau untuk hari ini rencananya sampai kapan, sampai pukul berapa pencarian akan terus dilakukan dan besok kapan kira-kira modifikasi akan dilakukan, modifikasi cuaca? Iya, operasi SAR sebenarnya tidak mengenal ruang dan waktu. Selama itu memungkinkan untuk kita laksanakan, tim SAR tentunya akan bekerja secara terus-menerus. Namun pada saat kita dihadapkan dengan kondisi cuaca dan juga keterbatasan misalkan dari unsur udara karena pesawat kita tidak dilengkapi dengan sarana untuk melaksanakan operasi SAR malam hari. Pada saat ini misalkan sudah pukul 5 SAR udara sudah kita nyatakan dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi. Kemudian untuk SAR darat juga begitu, saat ini juga sedang berjalan selama masih memungkinkan bisa dilakukan pencarian mulai dari
jarak pandang, dan juga bagaimana kondisi cuaca. Kondisi awan sepanjang hari ini memang cukup tebal dan juga beberapa kali lokasi diguyur hujan mulai dari gerimis dan juga sempat hujan lebat, sehingga pada saat kondisi seperti itu tentunya tim akan istirahat di base camp karena dipasang base camp di lokasi tempat pencarian itu untuk berhenti sebentar dan pada saat memungkinkan dilanjutkan lagi, dan ini terus-menerus kita akan lakukan. Pada saat malam hari dengan sudut pandang ataupun jarak pandang ini tidak memungkinkan, tentunya tim akan istirahat sampai kesempatan pertama bisa dilakukan, akan dilakukan. Dan kita juga dibantu oleh potensi-potensi bahkan masyarakat yang tahu persis tentang lokasi tersebut. Itu yang saat ini dilakukan. Kemudian kaitannya dengan operasi modifikasi cuaca, hari ini juga pesawat yang akan kita operasikan untuk melakukan tindakan OMC ini sudah tiba, dan kita akan koordinasi baik itu dengan BMKG setempat, kemudian unsur-unsur yang terkait untuk kita melaksanakan koordinasi, dan juga nanti akan diawali dengan rapat, dan kapan pelaksanaan operasi dilaksanakan tentunya akan kita sesuaikan waktunya, sehingga diharapkan pada saat helikopter ini siap untuk beroperasi misalkan pada pagi hari, mudah-mudahan kondisi cuaca sudah bisa dikondisikan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Nastiti Lestari akan kembali memandu dialog atau perbincangan masih tentang perkembangan terakhir dari proses evakuasi pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi.